Santapan Harian Selasa 23 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-43. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Sang Gembala yang agung di dalam perenungan sabdamu saat ini. Di dalam namamu yang agung dan indah, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Lukas 18 ayat 35-43. Waktu Yesus sudah dekat Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Melihat hal itu, seluruh rakyat memuji-muji Allah. Sahabat Santapan Harian, Yeriko adalah salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Yerusalem. Yesus memilih melewati kota ini bersama dengan murid-muridnya. Di Yeriko, mereka menjumpai seorang pengemis buta yang selalu duduk di pinggir jalan. Pengemis itu mendengar orang banyak lewat sehingga dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Jawab orang banyak, "Yesus orang Nazaret lewat." Mendengar bahwa Yesus lewat dengan suara lantang, pengemis itu pun meminta belas kasihan supaya matanya dibukakan. Kemudian si pengemis pernah mendengar tanda mukjizat yang dilakukan Yesus. Meski dia tidak melihat, namun percaya bahwa Yesus juga mau dan mampu melakukan hal yang sama atas dirinya. Walau dihalangi banyak orang, dia tidak berhenti meminta kepada Yesus. Iman tidak mengenal putus asa, selalu mau berjuang dan berseru. Yesus pun menyuruh orang banyak untuk membawa si pengemis buta ini ke hadapannya. Oleh karena iman yang besar kepada Yesus, pengemis itu pun akhirnya bisa melihat, dan dia pun mengikut Yesus dengan sukacita. Pelajaran bagi kita adalah mata pengemis itu tertutup dan tidak bisa melihat apa yang dilakukan Yesus. Namun ketika mendengar perbuatan Yesus, hatinya terbuka dan percaya. Para murid yang sudah bertahun-tahun bersama Yesus, yang matanya melihat dengan jelas mukjizat yang dilakukan Yesus, namun hatinya tertutup dan tidak mengindahkan perkataan Yesus. Inilah realitas. Masih banyak di antara kita yang tertutup hatinya akan kebenaran yang Yesus nyatakan. Harapan-harapan dunia masih menyelimuti hati dan pikiran kita. Mata hati kita belum terarah kepada Kristus. Yesus menunjukkan kasih sayang dan kuasa-Nya kepada orang yang berseru kepadanya.
Yesus tidak berorientasi untuk mengasihi dirinya sendiri. Ia justru memberikan kehidupan dan kelegaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia peduli kepada yang lemah, sakit, miskin, dan yang tidak memiliki tempat dalam keluarganya. Ikutilah teladan Kristus dan beriman kepadanya. Marilah kita mengarahkan mata dan hati kita kepada tindakan Kristus yang menyelamatkan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami iman yang kuat serta pengharapan yang teguh, agar kami dapat mewartakan kasih dan cinta-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.